Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Daily Fatih 19. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas hewan yang satu ini ya teman-teman. Dan pasti kalian udah nggak asing lagi kan dengan yang namanya amfibi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Nggak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas hewan amfibi yuk teman-teman. Masyarakat awam masih menganggap sama antara kodok dan katak. Mereka memang satu bangsa Anura, tapi kedua hewan ini berbeda loh sobat. Lalu bagaimana kita membedakan keduanya? Amfibi adalah hewan yang menjadi indikator lingkungan ini mempunyai rupa dan bentuknya terkesan buruk. Tubuhnya dipenuhi tonjolan, warnanya kurang menarik, dan tubuh berlendir. Bahkan jenis tertentu punya bau yang menyengat. Belum lagi mitos air seninya yang dapat menyebabkan kebutaan ya teman-teman. Oleh karenanya satwa ini kurang menarik bagi kebanyakan orang. Apalagi kaum hawa baru mendengar namanya saja sudah menjerit atau lari karena merasa geli atau jijik ya teman-teman. Perbedaan kodok dan katak adalah kalau kodok bertubuh lebar dan besar, kulit kering, tebal dan kasar, dan kaki relatif pendek ya teman-teman. Saat melompat, kodok tidak terlalu jauh, biasanya berasal dari keluarga Bufonidae dan mudah dijumpai di mana saja, mulai dari pemukiman warga, perkotaan, sungai dengan kondisi air yang jernih sampai dengan sangat kotor sekalipun. Bahkan dapat ditemukan hingga ketinggian tertentu ya teman-teman. Bisa dikatakan hewan ini mudah beradaptasi dan tahan terhadap disturbansi sekitarnya. Berbeda dengan kodok, kalau katak bertubuh langsing dengan kulit basah atau lembab, berlendir, tipis, dan halus. Katak juga mempunyai kaki lebih panjang sehingga dapat melompat lebih jauh. Selain itu, kaki belakangnya berselaput jelas sehingga beberapa jenis adalah perenang ulung. Katak memiliki banyak jenis yang mendiami habitat tertentu, misalnya katak sawah mendiami habitat sawah berlumpur, ataupun katak pohon yang mendiami batang-batang pohon tinggi. Kerap kali juga bersembunyi di balik kulit pohon ataupun dedaunan ya teman-teman. Ada pula bangkong. Kita hanya menjumpai di sela-sela bebatuan pada sungai yang bersih dan tidak tercemar di pegunungan. Dan satu lagi katak serasah yang habitatnya di lantai hutan, biasanya bersembunyi di lubang-lubang kayu yang lapuk dan serasah kering. Nah, jadi itulah perbedaan antara kodok dan katak ya teman-teman. Pada beberapa jenis kodok, air liur dan cairan pelicin tubuhnya beracun ya teman-teman. Katak umumnya tak memiliki racun. Keberadaan kodok dan katak menunjukkan habitat tempat mereka tinggal masih bersih dan bagus. Beberapa jenis katak dan kodok bahkan hanya bisa tinggal di ekosistem yang sempurna, yakni daya dukung lingkungannya masih memberikan jasa lingkungannya yang maksimal. Beberapa orang menyukai suara kodok di malam hari, namun beberapa lagi tak menyukainya lantaran dinilai terlalu berisik dan mengganggu sunyinya malam. Kodok biasanya merapat di pekarangan yang memiliki kolam air cukup luas. Ia akan berkembang biak di sana dan memiliki populasi yang meningkat pesat dari hari ke hari. Tentu saja bagi yang tak begitu menyukai suara kodok, hal ini sangat mengganggu karena gangguan suara yang ada akan meningkat seiring meningkatnya populasi kodok ya teman-teman. Kalau kalian termasuk yang suka dengan suara kodok enggak nih teman-teman? Katak dan kodok merupakan hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, yaitu air dan daratan ya teman-teman. Katak dewasa berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Kebanyakan hewan amfibi termasuk katak adalah karnivora atau pemakan serangga seperti jangkrik, rayap, lalat, nyamuk, dan laba-laba ya teman-teman.
Katak yang paling beracun dan paling terkenal adalah katak racun emas. Di tubuhnya mengandung racun yang cukup untuk membunuh 20.000 tikus atau 10 orang dewasa. Katak racun emas bahkan disebut sebagai hewan paling beracun di bumi ini ya teman-teman. Walaupun demikian, katak juga bermanfaat ya teman-teman, yaitu membantu mengurangi pertumbuhan lalat, nyamuk, dan serangga lainnya, menjaga siklus rantai makanan, membantu menyuburkan tanaman air, dan mempunyai kerugian seperti menjadi hama bagi para petani, mengotori makanan yang bersih, mengganggu makhluk hidup yang sedang beraktivitas. Pada dasarnya, katak adalah hewan penjelajah, maka dari itu katak memiliki sifat petualang. Ia suka berpetualang ke tempat-tempat baru. Dalam hidup, kita juga harus memiliki jiwa petualang agar kita dapat menemukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak kita ketahui ya teman-teman. Dan sampai saat ini ternyata ada jenis kodok yang terbesar di dunia ya teman-teman, yaitu adalah jenis Goliath frog dengan berat mencapai 7 pon. Meski dianggap berkhasiat bagi sebagian orang, namun memakan katak hukumnya haram ya teman-teman. Salah satu alasannya karena memiliki dua alam, yakni bisa hidup di air dan darat. Dan tak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga melarang membunuh hewan ini ya teman-teman. Karena ada hadis yang melarang membunuh hewan imut ini yang berbunyi, Rasulullah melarang membunuh surod, kodok, semut, dan hudhud. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian membunuh katak. Dan hadis ini sahih ya teman-teman. Ada hadis lain juga menyebutkan bahwa suara katak yang kita dengar adalah tasbih. Inilah salah satu penyebab dilarangnya membunuh katak. Abdullah bin ia berkata, janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Selain hadis di atas, ada sebuah kisah yang menceritakan tentang seekor katak membawa air di mulutnya, lalu memercikannya ke arah api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai manusia menyayangi sesama makhluk hidup lainnya ya teman-teman, karena Allah tidak akan sia-sia dalam menciptakan mereka. Itulah sedikit cerita tentang hewan amfibi, yaitu katak dan kodok ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.